capek, benar-benar capek. Benar-benar kita takut dan stres. Kalau nggak dari masyarakat juga membantu kita, kita bisa apa sebagai tenaga medis? Bertemu, berbincang bersama batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, kembali lagi ke Batu Boy TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang kece badai, yaitu teman kita yang perawat dan memang sekarang sedang berjuang di baris paling depan untuk melawan COVID-19. Sekarang sebelum kita masuk ke tema kita pada hari ini tentang COVID-19 dan penanganan dari perawat-perawat dan dari garda terdepan kita, sekarang saatnya kita untuk nonton dulu nih cuplikannya bagaimana cara penggunaan APD ataupun bagaimana mereka berjuang untuk menyelamatkan banyak nyawa yang ada di depan kita. Mari kita mulai. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Batu Boy TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu seorang perawat, dan kebetulan dia adalah salah satu perawat COVID-19, dan bagaimana juga pengalaman-pengalaman dia selama menjadi perawat, dan pasti banyak cerita yang bisa kita bagi sama-sama di sini. Oke. Baik, sebelum kita mulai, kita akan kenalin dulu siapa nama perawat kece kita, ya. Perawat kita ini namanya Ansor, ya. Ansor, salah satu rumah sakit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berprofesi sekian lama, nanti kita akan tanya juga berapa lama dia jadi perawat dan bagaimana pengalaman dia setelah menjadi perawat untuk COVID-19. Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan ini lagi booming ya, Mas Ansor, tentang COVID-19 terutama. Sedangkan ada orang-orang yang menjadi garda terdepan untuk melindungi orang-orang ini dari COVID-19, termasuk memang juga selain social distancing, penggunaan masker dan segala macamnya, perawat adalah mereka yang paling depan ada untuk melayani dan bagian untuk menyembuhkan juga ya dalam proses penyembuhan COVID-19. Yang saya mau tanya, sejak kapan Mas Ansor mulai sebagai perawat COVID-19? Ya, terima kasih kepada saudara Irfan. Saya mulai jadi perawat gugus depan COVID ini pada bulan Maret. Sebenarnya di Indonesia ini kan COVID-19 ini udah mulai dari bulan Januari, Februari. Tapi di NTB ini pertama kali kena COVID untuk satu orang itu pada bulan Maret. Makanya kami ditugaskan pada sekitar pertengahan Maret 2020 ini. Saya ini, ketika di awal bulan Maret ini. Ya, sekitar awal bulan Maret. Awal bulan Maret. Di situ kan yang kita lihat juga kasusnya pada saat awal bulan tersebut memang masalahnya itu di penggunaan APD. Di situ penggunaan APD. Penggunaan APD ini kan yang kita lihat pada saat itu sangat langka. Apakah itu terjadi juga pada teman-teman yang jadi perawat yang ada di Nusa Tenggara Barat? Iya, saya akuin untuk APD pas
awal-awal pandemi ini memang benar-benar kita kekurangan APD. Bahkan ada teman-teman tenaga medis kayak profesi lain, lab dan semuanya itu menggunakan jas hujan. Jas hujan karena kan banyak yang sudah dibeli sebelum-sebelumnya sama orang-orang. Contohnya penggunaan masker aja kita dibatasin penggunaannya. Terus untuk APD yang coverall lah istilahnya, yang pakaian semua itu kita harus meminimalisir penggunaannya. Makanya kita memakainya 4-5 jam. Kalau untuk yang seterusnya itu kayak di petugas-petugas yang di puskesmas atau kita yang mobile kemana-mana, kita menggunakan jas hujan, Pak. Tunggu, tadi ada dibilang waktunya penggunaan 4-5 jam. Itu satu APD itu dioper ke yang lain atau bagaimana bentuknya? Kan setahu saya nih, APD itu kan hanya digunakan satu kali dalam proses dalam proses penyembuhan 1 hari itu. Apakah itu juga dilakukan atau memang jas hujan setelah 4 jam itu ada dicuci atau bagaimana? Ya, terima kasih Bang Irfan. Kalau untuk jas hujan itu kita bisa mencuci kembali, tapi untuk overall itu nggak bisa dicuci, dipakai sekali langsung buang. Makanya gimana caranya meminimalisir? Kan jam kerja kami itu sekitar 8 jam per hari yang shift. Kalau kita masuk misal shift pagi, masuk jam 9 itu 9, 10, 11, 12 sampai jam 1 kita masih menggunakan baju yang overall. Nanti setelah itu operasinya ada lagi. Oh, jadi shift-shiftan gitu. Shift-shiftan. Oke. Selanjutnya bagaimana nih dari Mas Ansor sendiri, pasti di rumah sakit memiliki standar medis sendiri-sendiri kan, memiliki saya untuk penanganan COVID ini. Yang saya mau tanya adalah bagaimana untuk penanganan pasien COVID yang standar yang bisa juga digunakan oleh rumah sakit? Untuk penanganan COVID yang standar penanganan rumah sakit sih sebenarnya untuk cek lab screening aja dulu. Screening, kalau emang screening itu hasil rapidnya reaktif atau non reaktif, kita rumahkan itu ada tempat khusus di daerah saya di sekitar rumah sakit tempat saya kerja. Nanti kalau hasilnya sudah keluar di swab, baru kita operkan ke rumah sakit lagi untuk ditangani lebih lanjut dan pemberian obat-obatan. Baik, ini menarik. Jadinya ada hal-hal yang memang harus dilakukan sama rumah sakit. Tapi memang juga masyarakat kurang banyak yang tahu nih masalah tentang bedanya swab sama rapid test ya. Rapid test ini apa sih bentuk pengujiannya, apa sih bedanya? Ya, yang pertama itu untuk rapid test ini kan kita mengambil sampel darah. Rapid test ini bisa jadi 1-2 jam. 1-2 jam itu lewat darah, kita ambil lewat darah. Makanya kenapa kita tidak menyebutkan hasil rapidnya positif atau negatif, kita menyebutkannya reaktif dan non reaktif. Kalau reaktif itu virus di dalam tubuh kita sudah ada, tapi belum tahu virus itu virus apa. Ada tapi. Ada. Kalau non reaktif kan aman dari virus. Nah, untuk swabnya itu ini agak lama. Dan butuh waktu jadinya. Butuh waktu. Sampelnya itu diambil di dahak di sebelah sini, dimasukin dari hidung. Hidung sampai sini, tenggorokan sini. Itu yang bertugas masnya juga di lab. Oh, lab yang ke lab. Oh, petugas jadinya seperti analis kalau nggak salah ya. Analis itu yang memang fungsinya untuk ngambil sampel biasanya. Oke. Ini lumayan. Kemudian apakah ada pengalaman yang mungkin bisa diceritakan tentang mungkin ada pasien yang mungkin ada kan, apalagi untuk corona ini kan pasien ini kan bolak-balik banyak banget malahan, dari yang tes sampai yang dirawat juga, otomatis kan diproses juga dari tenaga. Ada nggak kira-kira salah pasien yang agak sedikit dalam tanda kutip bengal gitu? Ya pasti ada deh, karena kan setiap orang itu punya karakter masing-masing. Sebagai contoh, kemarin ada yang perawat datang, pasien datang
dia baru pulang dari daerah lain lah, kita nggak usah sebutinnya daerah mana, itu kan kontak trackingnya itu harus dicek dan harus isolasi mandiri dengan alasan dia sudah mengisolasikan dirinya di tempat tersebut. Tapi kan perjalanan pulang dari daerah tersebut ke NTB ini harus mengisolasi mandiri. Pas nyampe rumah sakit, dia tidak mau dibilang pasien ODP atau PDP. Parah. Justru dia menyangkal dirinya sehat. Dia klaim dirinya sehat. Dan itu sangat merugikan sebenarnya kalau menurut saya. Sebelum hasil tesnya keluar, sangat merugikan sekali. Iya, benar sih. Jadinya kita nih harus sifatnya kolektif lah ya sebenarnya sama tim medis juga, karena kita ini kan yang disembuhkan gitu, bukan apa kita bisa ngeklaim memang semua orang bisa ngeklaim dirinya sehat gitu. Tapi kan virus ini bakal lebih kecil daripada bakteri. Siapa sih yang tahu kalau dia kena virus apa enggak sebenarnya begitu. Oke, ini ada sedikit pribadi nih kira-kira. Mas Ansori sudah nikah belum? Alhamdulillah sudah ya, sudah. Terus apa kira-kira kata istri tentang kegiatan setiap hari yang harus dilakukan sama suami? Kalau dari keluarga sih ya silahkan aja, karena kan jalan saya sudah seperti ini. Sumpah profesi kita sebagai tenaga medis itu tidak bisa dirubah lagi. Dari istri sih dukungannya, ya kebetulan istri juga orang kesehatan, makanya sama-sama mendukung kita sebagai garda terdepan dalam pandemi ini. Tapi apa enggak takut Mas tentang COVID ini, apalagi pribadi gitu, dan juga kan ada istri. Udah berapa lama nikah? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan nikah. Baru 1 bulan nikah, apa enggak takut? Kalau dibilang takut sih, ya semua orang pasti takut. Apalagi kita yang di depan, garda terdepan, nanganin pasien yang positif, yang ODP positif. Benar-benar kita takut dan stres. Gitu. Setahu saya tidak ada lah orang yang nggak takut dengan COVID ini ya. Tapi juga banyak masyarakat yang di luar sana seperti kesannya acuh nggak acuh gitu terhadap COVID ini. Terutama beberapa hari kemarin, kalau kalian teman-teman juga lihat berita ya, itu ada juga yang main petasan, masih banyak ramai di Udayana. Terus juga masih banyak yang masih keluyuran ke sana kemari, kumpul-kumpul sama teman. Saya tanya dari segi medisnya, teman medis deh, bagaimana perasaannya ngelihat orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu? Kalau saya secara pribadi ya, dan saya mewakili lah teman-teman medis yang lain, merasa sangat prihatin dan miris. Karena benar-benar himbauan dari pemerintah itu untuk jaga jarak, terus hindari keramaian, tetap diam di rumah, itu kita gagal benar. Secara medis juga kita ngerasa kecewa kok gagal gitu. Kita kan mencoba memutus rantai penyebaran virus ini, tapi kok teman-teman ini pada nggak paham. Saya sebenarnya miris sekali dan sangat sedih sekali melihat teman-teman, apalagi masyarakat luas seperti itu. Ya. Dan saya tanya sama Mas, capek nggak? Ini udah dari bulan Maret, April, sekarang Maret, April dan sekarang Mei. Capek nggak Mas 3 bulan? Capek, bener-bener capek sih. Apalagi nemuin yang pasien-pasien seperti kata Bang Irfan tadi tuh yang agak bengal lah segala macem. Apalagi sekarang ditambah pasien-pasien ini psikisnya terganggu. Di sisi lain tim juga psikisnya terganggu, pasien juga psikisnya terganggu. Ya capek. Dibilang capek, sangat capek. Tapi apa boleh buat demi memutus penyebaran ini, ya kita berusaha semaksimal mungkin lah. Kalau nggak dari masyarakat juga membantu kita bisa apa sebagai tenaga medis ini?
di kantor atau di rumah sakit lah gitu ya, apa sih hal-hal yang bisa menghibur di sana? Yang kira-kira bisa menghibur diri di tengah kerjaan atau apa dengan teman-teman itu kira-kira? Kalau di tempat kerja sih paling ya cuman bercanda, kumpul-kumpul ngobrol gitu, bahas masalah yang luar, masalah penyakit ini lah, istilahnya nge-game lah kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Nge-game ya. Jadi nge-game itu penting ya. Untuk lepas stres itu penting loh nge-game itu. Jangan anggap remeh game itu. Apalagi main gitu kan. Ya, nge-push rank gitu. Ya. Apalagi habis push rank hancurin turret gitu kan. Atau kayak apa? Main PUBG mobile atau apalah gitu, yang penting itu main game. Kemudian apakah nggak terganggu juga nih, kebetulan sekarang bulan Ramadan. Kasus terakhir yang saya lihat itu ada sekitar 301 atau 300 lebih lah, bukan 300 orang itu yang kena. Sedangkan ini pasien kan bolak-balik terus nih. Pasien bolak-balik terus. Dan ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, dan ada yang masuk. Ini kan juga butuh tenaga yang sangat banyak. Apalagi dalam penggunaan APD tersebut juga pasti sangat panas ya, sangat panas. Karena saya lihat itu dari menggunakan sepatu boot, menggunakan pakaian yang semua full, wah panas, yakin panas deh. Coba ngeliat aja udah yakin panas teman-teman. Kalau teman-teman juga mau ngeliatnya, saya tampil juga gambarnya bagaimana bentuk APD yang dibuat atau yang digunakan. Dan ini panas banget. Kira-kira itu kan dipakai sekarang berapa jam? Kemarin kan 4 sampai 6 jam, yang sekarang digunakan full 8 jam. Enggak. Kalau sekarang alhamdulillah APD kita sudah terpenuhi, sudah tetap ada, dan alhamdulillah ada juga donatur yang kita entah dari mana ya, pemberian dari rumah sakit, belum dari rumah sakit juga pemberian APD kita banyak. Sekarang paling kita memakai APD itu pas pemberian makan sama pemberian obat. Paling 1 jam lah, 30 menit sampai 1 jam sampai 2 jam ada kita pakai. Enggak selama dulu pas APD masih limit. Oh, jadi sekarang untuk sirkulasi apa penggunaan APD ini lebih enak lah, lebih enak daripada awal-awal pakai jas hujan ya, subhanallah. Jadi saya dulu pernah lihat tuh tentunya di story WhatsApp teman ini, kebetulan juga kemarin pernah posting, dan itu wah benar-benar nggak aman, nggak safety sekali. Dan sekarang alhamdulillah APD sudah ada dan udah lebih baik daripada kemarin. Oke, yang terakhir untuk pertanyaan saya, kira-kira apa sih pesannya buat teman-teman yang masih aja nggak pengen diam di rumah, nggak pengen yang harusnya diam di rumah tapi pergi nongkrong aja gitu, ataupun yang harusnya juga diam di rumah tapi masih keluyuran ke sana kemari dengan hal-hal yang tentunya itu masih belum penting gitu. Kira-kira bagaimana? Ya. Dan yang paling penting nih tentang sholat, tapi kita bahas mungkin di lain kesempatan teman-teman, mungkin bagi orang yang lebih memahami tentang masalah agama ya. Tapi sekarang saya minta tanggapan langsung dari perawat kita, pesannya apa sih buat teman-teman yang ada di luar sana tentang COVID-19? Terima kasih Bang. Pesan saya sih untuk teman-teman yang di luar sana, untuk adik-adik saya, semuanya di semua kalangan masyarakat, usahakan diam di rumah dulu. Kita kan lagi berusaha untuk memutus rantai ini biar tidak bertambah lagi. Bukan kami aja yang tenaga medis sebagai garda terdepan, Anda, masyarakat, semuanya itu garda terdepan. Kalau kami lelah, Anda tetap kayak gitu, siapa yang mau merawat Anda semuanya? Tolong, saya minta tolong sekali untuk tetap diam di rumah, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Itu mau nongkrong terserah. Selesai pandemi ini, silahkan teman-teman semua nongkrong. Itu tempat nongkrongan nggak bakalan kabur. Untuk bulan-bulan ini, usahakan diam di rumah dulu. Batasi aktivitas. Boleh beraktivitas, tapi tolong batasi. Dan dengarkan himbauan pemerintah. Pemerintah itu tidak pernah salah.
Cuma itu aja sih pesan saya untuk tetap di rumah. Terjun kan? Karena kita kebanyakan jadi masyarakat cuma kayak gitu nih. Dan luar biasa, mungkin ini adalah hal yang paling penting. Dan ingat, jangan lupa cuci tangan ya, pakai sabun ya, dan cuci muka dan segala macam. Kalau sudah keluar rumah mungkin mandi yang bersih. Dan yang paling penting tetap jaga kesehatan, pakai baju 1 kali pakai aja kalau teman-teman pergi keluar, karena udara juga ya, termasuk udara walaupun memang tidak terlalu lama waktunya di udara. Dan paling penting jangan sentuhan tangan dulu ya, jangan sentuhan tangan. Kalau mau sentuhan tangan sentuhan sikut atau apa gitu ya. Yang penting kan sikut ini nggak mungkin kena mata pak ya, nggak mungkin kena mata sikut gitu. Jadinya mari jaga diri kita sama-sama, terutama mari kita jaga tim-tim medis kita yang ada di seluruh Indonesia, dengan cara kita sebagai rakyat Indonesia bisa mengontrol diri kita sendiri buat tahan dulu, jangan keluar dulu, dan kita jaga kesehatan kita, diri kita, keluarga kita. Mari kita sabar dulu, tahan dulu untuk besok, sebulan 2 bulan yang akan datang, seandainya pun sudah selesai pandemi ini, saatnya kalian mau kemana pun nongkrong lagi dan bisa main Mobile Legends sementara ini, main game apapun, main PUBG atau apapun, yang penting kalian hilangin boring karena bulan puasa juga. Jangan lupa pada ngaji dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.